Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ulfa Nalaraya di channel kesayangan kita semua, Ulfa Nalaraya. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dan tetap bisa melaksanakan teman-teman sekalian sesuai dengan tupoksi teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, pada kelas public speaking saya yang lalu, kita sudah banyak sekali mengupas materi-materi terkait dengan bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik. Apakah itu MC, host, moderator, presentator, atau apa saja yang berhubungan dengan kemampuan berbicara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman semua dapat menerapkan hal-hal tersebut ya, karena saya yakin teman-teman pasti menerapkan hal-hal tersebut jauh lebih baik, melebihi apa yang sudah saya sampaikan. Bahkan teman-teman sekalian, pada edisi ke-10 hari ini saya akan berbagi sedikit tips cara menangani lupa saat berbicara. Semoga materi ini menjadi asyik ya teman-teman, karena kita ketahui bersama bahwa kita adalah manusia biasa yang tak luput dari lupa. Nah teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya, siapa di antara teman-teman yang tidak pernah lupa? Ada yang tidak pernah lupa? Saya yakin kita semua pasti pernah lupa teman-teman sekalian. Begitu juga dengan saya, dengan teman-teman, atau siapa saja yang sedang menyaksikan tayangan ini. Nah, terkait dengan lupa tersebut teman-teman sekalian, apakah kita akan membiarkan lupa itu akan berlanjut terus? Lalu yang kedua, apakah kita akan membiarkan acara kita menjadi buruk atau rusak karena kita lupa pada saat berbicara? Lupa kata-katanya, lupa mau ngomong apa, lupa akan mengucapkan kata apa setelah ini, padahal awalnya itu sudah disusun sedemikian rupa, sudah dihafal mungkin, atau bukan sudah di-prepare teman-teman sebelumnya. Dan yang paling fatal adalah, apakah kita akan membiarkan lupa kita pada saat berbicara itu akan merusak reputasi kita sebagai seorang speaker yang baik di hadapan banyak orang teman-teman sekalian. Saya yakin, saya maupun teman-teman bersepakat tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Kita tidak akan membiarkan acara kita itu akan kacau, akan berantakan hanya karena kita lupa pada saat berbicara. Nah, lupa pada saat berbicara itu seperti apa sih teman-teman sekalian? Lupa pada saat berbicara itu selain merupakan suatu hal yang wajar karena kita adalah seorang manusia biasa, yang kedua, hal tersebut adalah hal yang lazim terjadi bagi seorang speaker ya, apakah itu MC, host, moderator, presentator, atau siapapun yang melaksanakan perannya sebagai penyampai informasi. Sebelum kita mengetahui tips tentang bagaimana menangani lupa pada saat berbicara, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa saja yang menyebabkan kita menjadi lupa pada saat berbicara. Yang pertama teman-teman sekalian, pada saat kita berbicara, kita lupa melaksanakan atau mengucapkan sesuatu. Yang pertama bisa disebabkan karena grogi, itu yang paling utama. Sehingga grogi atau gemetaran atau gugup adalah hal yang harus kita hindari teman-teman sekalian. Nah di sesi selanjutnya, di sesi sebelumnya saya sudah mengupas dengan tuntas bagaimana strategi menangani grogi ya. Semoga teman-teman sudah menyaksikan, dan bagi teman-teman yang belum menyaksikan, dimohon untuk mereview ke belakang tentang tips menangani grogi. Yang kedua, mengapa seseorang tersebut menjadi lupa adalah kurangnya persiapan pada saat sebelum acara dilaksanakan. Nah, hal-hal ini biasanya terjadi pada jenis-jenis acara yang sifatnya dadakan.
Misalnya acara tersebut sifatnya spontan, lalu mendadak ya, spontan atau mendadak. Dan yang kedua, acara tersebut tidak disetting dari awal. Jadi kita kadang sebagai MC atau sebagai speaker itu dihubungi atau diminta kesediaan untuk berbicara di depan umum itu waktunya sangat sedikit sekali, mungkin H-1 atau H-2, padahal sebenarnya itu bisa di-prepare atau disiapkan H-1 minggu, bahkan H-2 minggu, atau bahkan ada juga yang H-1 bulan atau H-3 4 bulan. Itu biasanya sudah ada yang membooking istilahnya ya, yang sudah mencekliskan atau mencatatkan jadwalnya, sehingga kita merasa lebih siap baik secara fisik maupun mental menghadapi acara tersebut. Selanjutnya yang ketiga, penyebab lupa pada saat berbicara itu adalah kurangnya istirahat. Nah teman-teman, jangan kita menyepelekan kurangnya istirahat bagi seorang speaker. Biasanya kurang istirahat itu disebabkan karena apa? Kurangnya jam tidur. Biasanya jam tidur malam itu sangat berpengaruh sekali. Harusnya orang dewasa idealnya tidur atau istirahat 7-8 jam. Itu biasanya coba dapat tidur 2 jam atau 3 jam. Alhasil kalau keseringan itu menyebabkan kantung mata. Biasanya di bawah mata itu biasanya ada kantung mata, biasanya berwarna hitam gitu. Terus bisa juga menyebabkan kita itu tidak siap dari segi fisiknya biasanya lemah, kita biasanya lemas, menjadi kurang bersemangat. Itu juga bisa menyebabkan kita lupa loh teman-teman ya, karena kita kurang istirahat. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu beberapa hal mengapa kita menjadi lupa ya. Sehingga pada saat kita kurang istirahat itu menyebabkan kita menjadi yang keempat ya, menjadi penyebab yang keempat yaitu kurang fokus. Nah, kurang fokus itu tadi bisa jadi karena kita lemah, letih, lesu dan kurang istirahat ya. Selanjutnya yang terakhir, penyebab mengapa kita biasanya lupa adalah yang kelima, itu adalah kita kurang siap menerima respon yang secara spontan diberikan oleh audiens. Nah, lupa ini biasanya tidak terjadi pada awal-awal pembicaraan atau akhir-akhir pembicaraan, itu biasanya tidak terjadi seperti itu. Kadang-kadang lupa itu bisa terjadi di tengah-tengah juga bisa, karena kita melihat reaksi audiens atau publik yang diberikan oleh mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita berekspektasi bahwa publik akan menerima dengan baik apa yang kita sampaikan, menerima dengan bahagia, dengan gembira. Alhasil pada saat kita melihat audiens memberikan respon yang tidak sesuai dengan keinginan kita, akhirnya kita menjadi lupa atau bahkan ngeblank lupa apa yang harus kita sampaikan. Nah, 5 hal tadi menjadi penyebab mengapa kita menjadi lupa pada saat berbicara. So teman-teman sekalian, teman-teman harus mengikuti terus channel saya ini ya, penjelasan saya ini terkait dengan lupa sampai dengan selesai ya. Selanjutnya, tanpa perlu berpanjang lebar, saya akan membagi tips cara menangani lupa tadi bersama saya Ulfana Laraya ya. Teman-teman sekalian, sepertinya ketika teman-teman mengetahui penyebab dari lupa, teman-teman sudah tahu apa tips atau apa solusi yang bisa teman-teman lakukan ketika kita lupa untuk menangani lupa tersebut. Baik, bisa jadi dari penyebab tersebut, bisa jadi juga ada hal-hal lain yang akan saya tambahkan. Yang pertama, tadi sesuai dengan penyebab terjadinya lupa, lakukan persiapan acara dengan maksimal. Sebisa mungkin jika kita telah menerima jadwal memandu acara atau jadwal mengisi acara ya, sebisa mungkin teman-teman mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah, mempersiapkan diri itu seperti apa? Baik dari rundown acaranya atau susunan acaranya itu sebaiknya teman-teman kuasai dulu. Jadi di-prepare dulu dari rumah teman-teman sekalian. Bawa selalu skrip. Jadi seprofesional apapun teman-teman sekalian atau semahir apapun teman-teman, saya tidak merekomendasi seorang pembawa acara atau host atau speaker itu tidak membawa skrip atau tidak membawa contekan atau krapean walaupun itu sedikit teman-teman sekalian ya. Saya pun sampai dengan hari ini masih tetap membawa sedikit catatan ya, meskipun itu dalam bentuk catatan kecil, sehingga nanti kita pada saat sedikit lupa itu bisa langsung diingatkan. Jadi buat susunan acaranya memang ya, kalau tidak bisa diketik ya ditulis tangan saja serapi mungkin, jangan sampai dengan tulisan yang enak dibaca ya, jangan sampai kita sendiri tidak bisa membaca tulisan kita sehingga nanti kalau kena pencahayaan lampu yang redup saja sedikit kita sudah nggak bisa baca. Jangan sampai teman-teman sekalian, tulis agak besar ya teman-teman supaya nanti kita bisa tahu. Nah, setelah itu persiapan acara yang saya maksud tadi,
selain rundown acara, kita akan mempersiapkan nanti seperti apa kita akan membawakan acara tersebut, ya, apakah dia semi formal, formal, atau non formal sama sekali. Nah, kalau misalnya formal, semi formal, non formal itu kan punya tantangannya masing-masing, punya trik masing-masing cara membawakan acaranya, ya. Kalau misalnya non formal, kita kadang butuh referensi sebanyak-banyaknya, butuh sedikit humor untuk membangkitkan suasana. Begitupun semi formal. Nah, kalau formal biasanya kita butuh kalimat-kalimat memang yang sudah kita susun sedemikian rupa, singkat, jelas, padat, namun mengena. Karena kita tidak bisa terlalu berimprovisasi dengan cara yang humor sebanyak pada saat melaksanakan acara non formal. Sampai situ kita harus preparekan. Nah, persiapan acara selanjutnya masih nomor 1 ya teman-teman. Persiapan acara itu adalah menjalin komunikasi atau hubungan baik dengan panitia. Jadi panitia itu tetap harus terus kita jalin komunikasinya. Maunya acara itu seperti apa, pantangan acara yang mereka minta itu seperti apa, tujuannya atau goalsnya itu seperti apa, sehingga kita tahu acara ini kita mau bawakan kemana, mau dibawa kemana. Jangan sampai panitia arahnya tujuannya A, lalu kita membawakannya B. Itu kan menjadi tidak fokus dan tidak mengena. Alhasil kadang-kadang walaupun tidak gagal, kadang-kadang lebih banyak kecewanya daripada bahagianya, ya. Itu persiapan acara. Persiapan acara selanjutnya yang berhubungan dengan di luar acara, ya. Kalau bisa, kalau misalnya medannya bisa dijangkau oleh teman-teman, kalau bisa H-1 atau setengah hari, kita harus mengetahui stage dari acara tersebut. Kalau bisa kita survei lokasi, ya, lokasinya di mana acaranya. Kita biasakan diri dulu dengan acara tersebut, kecuali kalau misalnya ya sudah mahir-mahir ya nggak perlu gitu ya. Jadi tips persiapan acara yang saya bilang tadi, kita akan membuat kita kurang fokus itu kadang kalau nggak tahu alamat. Misal kita datang untuk memandu sebuah acara, jaraknya 100 kilo. Nah, menurut catatan ya, 100 kilo itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Kita belum pernah pergi ke medan tersebut. Kita cuma ngandelin maps misalnya ini. Maka kalau acaranya jam 10, kita nggak bisa berangkat jam 8. Karena sampai sana pasti pas jam 10 itu pas-pasan. Padahal acara sudah memulai. Minimal kita tiba di sana itu 1 jam sebelum acara. Karena kita belum pernah pergi ke tempat tersebut. Kalau acara mulai jam 10, kita jam 9 sudah ada di lokasi. Untuk menyesuaikan diri dengan lokasi tersebut. Karena kita sebelumnya belum pernah pergi dan kita tidak melakukan survei acara loh sebelumnya, ya. Artinya kalau jam 9 kita butuh berangkat jam 7, tidak. Karena di jalan kita nggak tahu bisa macet, bisa apa. Sebaiknya paling aman kita akan berangkat jam 6. Nah, jam 6 itu tentunya nggak jam 6 langsung jalan kan. Otomatis kita bisa bangun lebih pagi, misalnya jam 3 atau jam 4. Jadi setelah subuh kita bisa langsung mandi, sholat, lalu prepare, ya. Kalau misalnya yang butuh kostum, butuh yang make up, misalnya kalau dia acara adat atau kalau dia acara yang sifatnya acara tersebut yang memang butuh riasan-riasan, ya, yang tidak bisa kita lakukan sendiri, misalnya kalau bisa lakukan sendiri sih ya nggak masalah gitu. Sampai situ sih detail-detailnya, ya. Nah, malamnya sebelum kita berangkat itu kita harus sudah siapin skrip yang sudah di print, ya, lalu rundown acaranya, lalu materi-materi acaranya itu kita siapkan memang dengan tas kita, lalu botol minum kalau butuh, ya. Kalau dalam masa pandemi sekarang ya masker kita, kaitan masker, lalu hand sanitizer, tisu. Jadi hal-hal yang sifatnya kebutuhan pribadi. Kalau saya misalnya butuh selain parfum gitu, ya, lalu selain kaca, misalnya kalau misalnya bagi kita yang cewek-cewek, yang perempuan-perempuan mungkin butuh sekedar makeup yang standar, misalnya bedak atau lipstick untuk kalau misalnya pas lagi makan hilang, atau misalnya apa saja yang kebutuhan yang sifatnya pribadi. Kalau bisa malam itu kita sudah siapin memang, sehingga pada saat berangkat kita langsung jos. Jadi tidak lagi nyari-nyari yang ini mana, alhasil kita menjadi kurang fokus, dan nanti di sana kalau sudah fokus telat dan kita bisa lupa kita mau ngomong apa karena sudah nggak fokus, ya. Itu terkait persiapan acara tadi. Dan di postingan sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan tentang persiapan acara. Nanti teman-teman bisa tonton lagi, ya. Itu yang pertama tentang persiapan acara. Yang kedua, tips untuk menangani lupa tadi pada saat berbicara. Yang kedua, teman-teman sekalian, selalu membawa rundown itu atau skrip itu pada saat teman-teman berbicara. Jadi teman-teman harus ada di tangan. Itu akan menambah kepercayaan dan sugesti kadang-kadang pada diri kita sendiri bahwa saya nggak akan lupa karena saya dibantu oleh skrip ini. Beda ceritanya ketika teman-teman bawa lalu nggak megang. Itu kadang-kadang kita bisa jadi kita tidak tersugesti dibantu oleh skrip, bahwa skripnya ada di belakang, kita nggak mungkin pada saat lupa seret, ya, balik belakang untuk nyari kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau ada di tangan bisa dengan gaya seret, bisa gaya ngeliat, ya kan. Nanti itu akan saya bahas di body language dan nanti di mimik, ya, seperti itu. Harus tetap bawa skrip, itu persiapan dan bawa skrip. Terus selanjutnya tips cara kita menangani lupa tadi, teman-teman.
fokus ya. Fokusnya itu adalah cukup istirahat. Jadi istirahat normal itu 7-8 jam. Teman-teman harus istirahat dengan teratur ya. Cegah terjadinya insomnia atau susah tidur ya. Makan makanan bergizi tentu saja yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, jadi vitamin dan mineral. Dan yang paling penting adalah perbanyak air putih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau on stage, jangan banyak minuman yang berwarna ya teman-teman, karena nanti ini modal kita sebagai seorang speaker itu adalah suara. Sebagus apapun suara teman-teman, kalau misalnya sudah terlalu banyak minum es, makan yang minyak-minyak, lalu memang teman-teman sudah ada amandel gitu, bibit-bibit amandel dan radang misalnya ya, jadi suaranya nanti bisa serak, apalagi kalau jam terbangnya banyak. Nah itu juga akan mengganggu sehebat dan seprofesional apapun teman-teman. Ketika kita tampil di muka publik dengan suara serak, tetap itu akan mengurangi nilai profesionalitas teman-teman. Jadi cegah, minum air putih sebanyak-banyaknya, supaya itu nanti akan membuat kita juga akan terpenuhi kebutuhan airnya dan mencegah dari dehidrasi tadi ya teman-teman. Nah selain itu teman-teman, selain perbanyak air putih tadi untuk persiapan acara, pada saat melaksanakan acara atau akan memandu acara juga teman-teman harus memperhatikan makanan yang akan teman-teman konsumsi. Misalnya mau bawa acara pagi, nggak mungkin kan pagi-pagi tiba-tiba makan rujak. Takutnya nanti kalau misalnya kebiasaan lalu mules dan segala macam ya jangan gitu. Jadi akan mengganggu konsentrasi dan akan menyebabkan lupa ya. Intinya adalah fokus dan konsentrasi kita itu terganggu gara-gara kita tidak melakukan persiapan acara yang baik dari diri sendiri, baik dari makan kita, baik dari istirahat kita, baik dari kostum kita yang kita tidak siapkan dengan segera atau dengan lebih awal gitu. Lalu kita tidak datang ke tempat acara lebih awal, sehingga itu akan menyebabkan kita buru-buru, sehingga kita tidak fokus dan kita menjadi bad mood di jalan. Itu akan juga menyebabkan kita lupa. Nah, terakhir teman-teman, tips untuk menangani lupa pada saat on stage. Ini yang teman-teman paling sangat perlukan, saya yakin. Kalau yang tadi mungkin teman-teman sudah tahu, Mbak Ulfa yang itu mulu. Yang itu kita tahu Mbak Ulfa. Ya, teman-teman mungkin sudah tahu, tapi saya kembali mengingatkan karena ada korelasinya ya. Pada saat berbicara, teman-teman tiba-tiba lupa. Ya, karena kita manusia biasa, sudah melakukan semuanya, tapi ternyata tetap lupa apa yang mau disampaikan. Kalau terbiasa teman-teman melakukan improvisasi dengan kalimat jembatan, ya saat itu, segera dia improvisasi dengan hal-hal yang bisa teman-teman langsung bisa lihat di depan. Kadangkala Allah itu maha pengingat, maha pemberi kita, maha pemberi ilmu, maha pemberi segala-galanya, akan membantu mengingatkan kita pada saat kita terus saja berbicara. Soalnya kita lupa mau ngomong apa, komentari saja hal yang ada di depan kita. Misal contoh, acara tersebut misalnya terselenggara atas kerja sama siapa, kan kita pasti tahu vendor-vendornya, jadi siapa fotografernya, siapa ininya, cateringnya gitu ya, konsumsinya, siapa wardrobe-nya, siapa muanya, itu bisa kita tahu. Nah kita ucapkan saja apresiasi kepada orang-orang tersebut, jadi tetap terlihat profesional, padahal sebenarnya kita lupa sambil kita melihat skrip kita lagi apa sebenarnya yang mau kita omongkan. Nah kalau misalnya masih lupa teman-teman sekalian, lihat lagi, tadi terakhir acaranya apa. Biasanya dengan melihat apa acara terakhir, kita tahu tadinya mau ngomong apa gitu ya. Nah yang ketiga, teman-teman bisa melihat acara selanjutnya apa. Baca lagi di skrip, apa acara selanjutnya. Dengan membaca apa acara selanjutnya, kita biasanya menjadi ingat tadinya mau ngomong apa. Terakhir, kalau masih saja sudah dengan cara tersebut teman-teman masih saja lupa, maka tidak perlu memaksakan diri untuk berada pada kondisi yang membuat teman-teman lupa. Tidak apa-apa, gunakan saja jurus penyelamat dengan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu biarkan saja dengan acara selanjutnya. Kan kita menghindari tuh selanjutnya sehingga teman-teman atau audiensnya menjadi bosan kan. Biarkan saja saat itu sekali itu. Nanti ketika pada saat orang tersebut atau orang yang ditugaskan untuk menyampaikan sambutan itu sedang memberikan sambutannya, teman-teman langsung ingat misalnya apa tadi yang mau diomongkan, nggak masalah, selesai dia sambutan kita olah lagi gitu ya. Baik, dalam pesan kunci gini gitu kan, terima kasih kami sampaikan, baru kita sampaikan tadi apa yang tadinya kita lupa ya. Jadi insya Allah kita tidak akan menjadi lupa. Itu kalau untuk orang-orang yang sekiranya sudah punya jam terbang tinggi dan sudah cukup mahir. Nah lantas bagaimana untuk menangani lupa bagi para pemula? Sedikit hampir sama dengan yang tadi ya, dengan yang sudah mahir tadi, para pemula pun harus belajar tentang hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, namun lebih spesifik lagi kalau pada pemula. Kalau pada pemula tetap harus membawa skrip yang intinya agak banyak untuk mencegah lupanya. Tulis saja. Bahkan kalau mau nulis Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tulis saja, nggak apa-apa.
ya, daripada nanti ngeblank sama sekali gitu, karena belum dipengaruhi oleh suasana, belum lagi orang-orangnya terlihat bosan, terlihat panas, sumpek ya, itu akan membuat lupa. Jadi baca saja nggak apa-apa. Jadi jurus terakhir kalau bagi para pemula adalah baca saja, tetapi ingat, baca tetap dengan mengandalkan body language, seperti Anda tidak berbicara. Artinya kita membaca tetapi intonasi tetap bagus, nada tetap bagus ya, dan body language kita ini terutama di wajah dan di tubuh tetap bagus. Jadi yang terlihat sama yang suara yang keluar tetap sama enaknya, meskipun teman-teman tadi lupa dan ternyata membaca skrip. Misalnya ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa saya sambil lihat sesekali audiensnya. Padahal saya lupa tadi mau ngomong apa, ya udah, terakhirnya baca saja gitu ya. Maka saya sampaikan kekuatan seorang speaker, MC, host, presentator, moderator atau siapa saja yang berhubungan dengan kemampuan berbicara tidak jauh dari kemampuan menulis. Sejauh apa kita kuat untuk menulis dan mendokumentasikan. Semakin bagus kita menulis dan mendokumentasikan, maka kita bisa membawa skrip itu menjadi hal yang bermanfaat untuk kita. Ketika kita lupa, kita bisa sampaikan sambil melihat ya teman-teman. Nah itu dulu teman-teman sekalian terkait tips bagaimana cara menangani lupa pada saat berbicara. Insya Allah kesempatan berikutnya saya akan berbagi lagi tips yang lain bersama teman-teman. Masih bersama saya Ulfa Nalaraya di channel YouTube kebanggaan dan kesayangan kita semua, Ulfa Nalaraya, dalam materi kelas public speaking atau bagaimana menjadi seorang profesional speaker yang baik. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan kita bersama-sama, semoga kita semua sehat selalu, pandemi kita segera berlalu dan kita sudah bisa melaksanakan kelas dengan offline ya, tidak online lagi. Oke teman-teman sekalian, terima kasih, salam hormat dari saya, dan seperti biasa jangan lupa quote spesial dan quote ternama ya. Quote prioritas dan utama dari saya adalah jangan lupa bahagia. Terima kasih. Salam hormat dari saya Ulfa Nalaraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian.